Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan global, kebutuhan nasional, dan perubahan kebijakan pemerintah. Pada masa penjajahan, perkembangan iptek lebih banyak dimanfaatkan oleh kolonial, seperti pembangunan rel kereta api dan infrastruktur irigasi. Namun, pemanfaatan teknologi saat itu masih terbatas pada kepentingan ekonomi kolonial. Setelah kemerdekaan, perhatian terhadap iptek mulai meningkat, terutama melalui pembangunan lembaga penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pada tahun 1967. Era Orde Baru menandai fase penting dengan berdirinya berbagai universitas teknik, lembaga riset, serta program industrialisasi. Pemerintah mulai fokus pada pengembangan teknologi untuk mendukung sektor pertanian melalui program intensifikasi dan modernisasi alat-alat pertanian. Memasuki era reformasi dan digitalisasi, perkembangan iptek semakin pesat seiring dengan adopsi teknologi informasi dan komunikasi. Lahirnya jaringan internet pada akhir 1990-an dan berkembangnya teknologi digital menjadi tonggak utama revolusi teknologi di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan iptek di Indonesia semakin terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat, seperti penerapan teknologi pada layanan transportasi, misalnya Gojek dan Grab, pendidikan seperti platform belajar online, dan ekonomi digital melalui pasar online. Perjalanan ini menunjukkan bahwa perkembangan iptek di Indonesia terus bergerak maju, berkontribusi pada berbagai sektor, dan membuka peluang untuk meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi. Dalam bidang ekonomi, iptek telah mendorong transformasi besar, salah satunya melalui ekonomi digital. Pasar online menjadi contoh nyata bagaimana teknologi mengubah cara transaksi dilakukan. Di Indonesia, platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan sistem pembayaran digital seperti OVO, GoPay, dan Dana, serta dukungan logistik modern, pasar online memberikan kemudahan dalam berbelanja maupun berjualan. Di sini kita akan membahas mengenai dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi. Yang pertama yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada akses yang lebih luas bagi para pelaku usaha. Di sini kita harus tahu dulu mengenai akses yang lebih luas itu seperti apa. Terdapat beberapa poin untuk kita bahas. Yang pertama ada jangkauan pasar yang lebih luas, di mana dalam jangkauan pasar yang lebih luas ini, para pelaku usaha, baik itu UMKM maupun perusahaan besar,
kini dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia tanpa batasan geografis lagi. Nah, ini membuka peluang pasar yang jauh lebih besar dibandingkan dengan model bisnis tradisional yang terbatas pada wilayah tertentu saja. Poin yang kedua adalah mengenai biaya operasional yang lebih rendah, di mana pasar online itu memungkinkan para pelaku usahanya untuk mengurangi biaya operasional secara signifikan. Tidak perlu lagi menyewa tempat fisik yang lebih besar, membayar karyawan untuk mengelola toko, atau mengeluarkan biaya produksi yang tinggi. Nah, hal tersebut dapat untuk pelaku usaha lebih rendah gitu untuk secara operasionalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah efisiensi dalam pemasaran. Dengan memanfaatkan platform digital, pelaku usaha dapat melakukan pemasaran secara lebih efektif dan mentargetkan konsumen yang tepat. Ini mungkin mereka meningkatkan kesadaran merek dan mendorong penjualan. Nah, poin yang selanjutnya adalah kemudahan dalam bertransaksi. Proses transaksi menjadi lebih mudah dan cepat berkat integrasi dalam berbagai metode pembayaran digital. Nah, pelanggan dapat melakukan pembelian dengan hanya beberapa klik saja, meningkatkan kemampuan dan juga kepuasan pelanggan dan mendorong terjadinya repeat order. Nah, dapat kita simpulkan bahwa akses yang lebih luas bagi pelaku usaha melalui pasar online telah mengubah wajah dunia bisnis. Pelaku usaha kini memiliki peluang yang tak terbatas untuk tumbuh dan berkembang. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini, pelaku usaha perlu memiliki kemapahaman yang mendalam tentang pasar online, serta kemampuan untuk beradaptasi juga penting dengan perubahan yang cepat. Sekarang ini, perkembangan iptek sangat berpengaruh pada cara kita bertransaksi dalam ekonomi. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah munculnya teknologi pembayaran digital dan aplikasi belanja online. Dengan adanya teknologi ini, berbelanja jadi jauh lebih mudah. Kita tidak perlu lagi repot-repot pergi ke toko untuk membeli barang yang kita inginkan. Cukup dengan menggunakan smartphone, kita bisa membeli barang, melakukan pembayaran, dan menunggu pesanan datang ke rumah. Ini jelas sangat menghemat waktu dan tenaga kita. Selain itu, teknologi pembayaran digital juga membuat transaksi menjadi lebih aman. Dulu, kita mungkin merasa khawatir saat membawa uang tunai atau menggunakan kartu kredit di tempat umum. Kini, dengan berbagai metode pembayaran seperti e-wallet atau transfer bank online, kita bisa bertransaksi dengan lebih tenang tanpa rasa khawatir. Konsumen juga diuntungkan karena bisa membandingkan harga dari berbagai penjual hanya dalam hitungan detik. Hal ini memungkinkan kita untuk mendapatkan penawaran terbaik tanpa harus pergi ke banyak tempat. Semua kemudahan ini berkontribusi pada efisiensi transaksi yang lebih tinggi dari dalam perekonomian. Jadi, pengaruh iptek di bidang ekonomi ini tidak hanya membuat belanja jadi lebih praktis, tetapi juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya jumlah transaksi dan memperluas pasar. Dengan demikian, iptek telah mengubah cara kita berbelanja dan memberikan banyak manfaat bagi semua orang. Dari dampak positif juga dapat menghasilkan peluang pekerjaan baru. Perkembangan pasar online menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru, seperti kurir, pengelola marketplace, dan layanan pelanggan. Iptek dalam bidang ekonomi juga telah membuka banyak peluang pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kemajuan ini memengaruhi hampir semua sektor ekonomi, mulai dari industri, perdagangan, hingga sektor jasa. Di sini juga ada beberapa contoh bagaimana iptek telah mendorong terciptanya peluang pekerjaan baru. Contoh yang pertama ada digital marketing. Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, perkembangan elektronik menjadi salah satu sektor yang harus terus berkembang. Lalu yang kedua ada fintech. Fintech adalah teknologi keuangan yang mengintegrasikan teknologi dengan sektor perbankan dan keuangan, menciptakan berbagai pekerjaan baru.
Dampak positif dari adanya pasar online. Menurut saya, dampak positif dari adanya pasar online yang paling jelas itu adalah meningkatkan pendapatan negara. Pasar online bikin transaksi makin gampang, dan ini otomatis nambah pemasukan buat negara. Gimana caranya? Dari pajak dong. Setiap transaksi yang terjadi di platform e-commerce dikenakan pajak seperti PPN dan PPh. Selain itu, makin banyak bisnis yang berkembang di dunia digital, makin banyak juga peluang kerja yang tercipta. Jadi, daya beli masyarakat naik, ekonomi makin mutar, dan negara pun kecipratan pendapatan lebih banyak. Selanjutnya mengenai dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi. Nah, hal yang pertama yang disampaikan adalah mengenai persaingan yang tidak seimbang, di mana kita tahu bahwa persaingan pasar online menimbulkan banyak tantangan, nih terutama terkait dengan keseimbangan antara pelaku usaha besar dan juga kecil. Nah, mengapa sih hal itu terjadi? Nah, yang pertama alasannya adalah modal dan sumber daya. Perusahaan besar umumnya kan memiliki modal yang besar, infrastruktur yang lebih besar dan juga kuat, dan akses ke sumber daya yang lebih luas. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan investasi besar dalam pemasaran digital, perkembangan teknologi, dan juga logistik. Nah, baik, alasan yang kedua mengenai ekosistem digital, di mana dalam ekosistem digital ini, platform-platform e-commerce besar telah membangun ekosistem digital yang kuat dengan jutaan penggunanya yang aktif. Kemudian, bagi para pelaku usaha kecil ini, sangat sulit untuk bersaing dengan ekosistem yang sudah mapan ini. Kemudian, alasan selanjutnya adalah mengenai data dan analis, di mana kita tahu bahwa perusahaan besar pasti memiliki data pelanggan yang sangat besar pula yang dapat mereka gunakan untuk melakukan analis mendalam personalisasi pemasaran. Nah, jika hal itu terjadi pada perusahaan besar, maka sebaliknya pada pelaku usaha kecil seringkali kesulitan nih untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara efektif. Alasan selanjutnya adalah regulasi. Nah, meskipun ada upaya untuk menciptakan lapangan bermain yang setara, namun regulasi yang belum sempurna dan perbedaan dalam penerapannya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan besar. Nah, dampak persaingan tidak seimbang ini adalah dominasi pasar. Perusahaan besar cenderung mendominasi pasar tertentu sehingga menyulitkan pelaku usaha kecil untuk masuk dan juga berkembang di dalamnya. Dari dampak negatif juga bisa menjadi ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang tinggi pada internet dan platform digital bisa menjadi masalah ketika terjadi gangguan teknologi seperti server down atau akses internet yang terbatas. Meskipun membawa banyak manfaat, juga dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif, baik dari segi sosial, psikologi, maupun ekonomi. Contohnya seperti pengurangan interaksi sosial langsung, ketergantungan pada teknologi, terutama dalam komunikasi melalui media sosial atau aplikasi pesan instan, dapat mengurangi interaksi tatap muka secara langsung. Ada contoh yang kedua, masalah kesehatan fisik. Penggunaan teknologi secara berlebihan, terutama perangkat seperti komputer, ponsel, atau tablet, dapat menimbulkan masalah kesehatan fisik. Kemajuan iptek telah mengubah cara kita bertransaksi dan berbisnis. Dengan adanya internet, pasar online kini menjadi salah satu platform utama untuk jual beli barang. Hal ini memberikan banyak kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha, seperti akses yang lebih luas, pilihan produk yang beragam, dan kenyamanan dalam berbelanja dari rumah. Namun, di balik semua kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang perlu diperhatikan. Dengan meningkatnya risiko penipuan, pasar online
menjadi tempat yang subur bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai macam penipuan. Nah, adapun jenis-jenis penipuan di pasar online seperti penjualan barang palsu. Banyak penjual nakal yang menawarkan barang-barang yang ternyata palsu atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Yang kedua ada pencurian data pribadi. Selain masalah barang, ada juga risiko pencurian data pribadi. Beberapa situs web atau aplikasi mungkin tidak aman dan dapat mengakses informasi sensitif seperti nomor kartu kredit atau data pribadi lainnya. Apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut? Yang pertama ada anonimitas. Di dunia maya, pelaku penipuan dapat beroperasi tanpa terdeteksi. Mereka bisa menyamar sebagai penjual terpercaya dan menipu konsumen sebelum identitas mereka terungkap. Selanjutnya, kurangnya regulasi. Meskipun banyak platform online memiliki kebijakan perlindungan konsumen, tidak semua transaksi terjamin keamanannya. Beberapa situs mungkin tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat. Nah, selanjutnya juga ada ketidakpahaman konsumen. Banyak konsumen yang tidak cukup paham tentang cara berbelanja secara aman di internet. Mereka mungkin tidak tahu cara mengenali penjual yang terpercaya atau bagaimana melindungi data pribadi mereka. Nah, selanjutnya apa aja sih cara menghindari penipuan itu? Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang bisa diambil. Yang pertama, lakukan riset. Nah, sebelum membeli, cari tahu dulu tentang reputasi penjual. Baca ulasan dari pembeli lain dan periksa rating mereka di platform tersebut. Yang kedua, gunakan platform terpercaya. Pilihlah situs berbelanja yang sudah dikenal dan banyak sistem perlindungan konsumen yang baik. Yang ketiga, lindungi data pribadi. Jangan sembarangan memberi data pribadi, Yang ketiga, lindungi data pribadi. Jangan sembarangan memberi informasi pribadi atau data kartu kredit kepada penjual. Meskipun iptek membawa banyak kemudahan dalam transaksi ekonomi, kita juga harus waspada terhadap risiko penipuan yang meningkat di pasar online. Dengan memahami jenis-jenis penipuan dan mengambil langkah-langkah pencegahan, kita dapat menikmati manfaat dari kemajuan teknologi tanpa harus menjadi korban penipuan. Selalu ingat untuk berbelanja dengan bijak dan berhati-hati. Ada dampak positif, tentunya ada dampak negatif juga dong. Nah, menurut saya dampak negatif dari adanya pasar online di Indonesia itu adalah berkurangnya interaksi sosial. Karena semua bisa dibeli lewat HP, orang-orang jadi jarang belanja langsung ke pasar atau toko fisik. Kalau dulu bisa ngobrol sama pedagang, nawar harga, atau sekedar ketemu orang di mall. Sekarang lebih sering scroll-scroll doang. Akibatnya, interaksi sosial dalam dunia nyata jadi makin berkurang pastinya. Sikap selektif perkembangan iptek di pasar online di lingkup keluarga. Yang pertama, bisa mengajarkan keamanan transaksi online kepada anggota keluarga, seperti mengenali tanda-tanda penipuan dan memilih platform terpercaya. Yang kedua, bisa membiasakan belanja secara bijak dengan memprioritaskan kebutuhan utama dibanding keinginan. Lalu yang ketiga, mendorong anggota keluarga memanfaatkan teknologi usaha kreatif seperti membuka toko online atau menawarkan jasa berbasis digital. Yang terakhir, bisa memonitor penggunaan teknologi anak-anak agar tidak berlebihan dan terhindar dari paparan konten yang merugikan atau iklan yang tidak sesuai dengan usia. Kemudian dalam lingkup sekolah. Nah, di dalam lingkup sekolah ini kita harus mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum salah satunya untuk mengajarkan siswa cara memanfaatkan pasar online secara produktif dan juga aman tentunya. Kemudian dapat mengadakan pelatihan kewirausahaan digital bertujuan untuk mengajarkan siswa menjual produk atau jasa melalui platform online. Seterusnya adalah memberikan edukasi tentang etika bertransaksi online, di mana seperti menghormati hak cipta, menjaga data pribadi, dan tidak melakukan
melakukan kecurangan. Nah, yang terakhir dapat mengembangkan program ekstrakurikuler berbasis teknologi seperti klub e-commerce. Nah, tujuannya untuk memotivasi siswa mengasah keterampilan digitalnya. Pengembangan iptek dalam bidang ekonomi membawa banyak peluang dan tantangan. Oleh karena itu, masyarakat perlu bersikap selektif dalam memanfaatkan teknologi agar dapat meraih manfaat yang maksimal. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, ada pelatihan publik untuk UMKM. Mengadakan pelatihan publik mengenai penggunaan teknologi dalam pasar online sangat penting terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan platform e-commerce, mengajarkan cara mendaftar dan mengelola toko online di berbagai platform e-commerce. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital, memberikan wawasan tentang cara mempromosikan produk secara efektif melalui media sosial dan iklan online. Yang kedua ada kesadaran tentang keamanan digital. Di era digital, keamanan data pribadi menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Nah, masyarakat juga perlu dibekali dengan pengetahuan tentang bahaya penipuan online dan pentingnya perlindungan data. Yang ketiga, mendorong konsumsi produk lokal. Nah, mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi produk lokal di pasar online memiliki banyak manfaat, di antara lain untuk dukungan perilaku usaha kecil, juga membangun ekonomi lokal. Selanjutnya, yang keempat ada forum atau komunitas daring. Menyediakan forum atau komunitas daring menjadi langkah penting untuk berbagi informasi terpercaya mengenai peluang usaha dan pengalaman transaksi online. Beberapa manfaat dari forum ini adalah untuk pertukaran informasi. Anggota komunitas dapat saling berbagi tips dan trik tentang cara berjualan online yang efektif. Selanjutnya ada dukungan moral. Komunitas dapat memberikan dukungan moral kepada pelaku usaha yang mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis mereka. Selanjutnya ada akses ke peluang baru. Forum ini juga bisa menjadi tempat untuk menemukan peluang kerjasama atau kolaborasi antara pelaku usaha. Jadi kesimpulannya, sikap selektif dalam menghadapi perkembangan iptek di bidang ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak. Melalui pelatihan, peningkatan kesadaran keamanan digital, dukungan terhadap produk lokal, dan pembentukan komunitas daring, kita dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat tidak hanya akan lebih siap menghadapi perubahan, tetapi juga akan mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk kemajuan bersama.